Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kekayaan tidak hanya terukur dari harta yang melimpah, namun juga mencakup ketenangan hati, kebahagiaan, dan keberkahan hidup yang Allah berikan kepada hambanya. Setiap umat Islam meyakini bahwa Allah adalah pemberi rezeki dan Dia memberikan kekayaan bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian hati. Sebagai umat Islam, kita harus memahami bahwa segala sesuatu yang datang kepada kita adalah takdir dari Allah dan kita harus berusaha untuk menjalani kehidupan ini dengan iman, sabar, dan syukur. Dalam perjalanan hidup, Allah memberikan tanda-tanda tertentu yang menunjukkan bahwa Dia akan memberikan kekayaan kepada hambanya. Tanda-tanda ini dapat berupa perubahan dalam cara berpikir, perasaan, dan tindakan kita. Tanda-tanda tersebut bukan hanya berhubungan dengan kekayaan materi, tetapi juga merupakan indikator bahwa kita telah dipersiapkan oleh Allah untuk menerima keberkahan yang lebih besar dalam hidup kita. Dengan demikian, penting bagi kita untuk mengenali dan memahami tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Allah akan memberikan kekayaan kepada kita. Tanda-tanda ini tidak hanya berhubungan dengan perasaan dan kondisi spiritual, tetapi juga mencakup cara kita berinteraksi dengan orang lain, sikap kita terhadap ujian hidup, dan kemampuan kita untuk bersyukur atas nikmat yang ada. Dalam video ini, kita akan membahas 5 tanda yang menunjukkan bahwa Allah akan memberikan kekayaan kepada hambanya berdasarkan ajaran Islam dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. 1. Anda merasa hati lebih tenang dalam segala keadaan. Ketenangan hati adalah salah satu tanda yang paling nyata bahwa Allah akan memberikan kekayaan kepada hambanya. Ketenangan ini tidak hanya dalam bentuk perasaan tenang yang muncul di saat-saat bahagia, tetapi juga di saat kita menghadapi ujian hidup. Dalam Islam, ketenangan hati merupakan anugerah yang sangat penting dan diharapkan oleh setiap Muslim. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah menekankan pentingnya ketenangan hati yang datang darinya, yang memberikan ketentraman dan kedamaian apapun keadaan yang kita alami. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa ketenangan hati yang sejati hanya dapat diperoleh melalui kedekatan dengan Allah. Ketika seseorang merasakan kedamaian meskipun sedang berada dalam kondisi yang penuh kesulitan, itu adalah tanda bahwa Allah memberikan ketenangan hati sebagai salah satu keberkahan. Di sini, ketenangan tidak hanya berarti tidak ada kegelisahan, tetapi lebih kepada rasa yakin bahwa segala yang terjadi adalah takdir terbaik dari Allah dan kita harus menerimanya dengan sabar dan tawakal. Selain itu, Allah juga menjelaskan dalam surat Al-Fat ayat 4. Dialah yang menurunkan ketenangan kepada hati orang-orang yang beriman, agar iman mereka bertambah. Ayat ini menegaskan bahwa ketenangan yang dirasakan oleh seorang hamba beriman adalah bentuk kasih sayang Allah yang membuat imannya semakin kuat. Ketika seseorang merasakan ketenangan dalam hatinya, ia tidak merasa takut atau khawatir terhadap hal-hal yang terjadi di dunia ini, baik itu masalah pekerjaan, kesehatan, atau hubungan sosial. Sebaliknya, ia mampu melihat setiap ujian dan tantangan hidup sebagai bagian dari proses yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Ketenangan hati ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa ketenangan, kita akan mudah terpengaruh oleh stres,
kecemasan, dan kekhawatiran yang tidak berdasar. Namun, bagi mereka yang dekat dengan Allah, segala kekhawatiran tersebut dapat diselesaikan dengan penuh kedamaian karena mereka tahu bahwa Allah lah yang mengatur segala sesuatu. Oleh karena itu, jika seseorang merasakan hatinya lebih tenang meskipun berada dalam kesulitan, itu adalah tanda bahwa Allah sedang memberikan keberkahan dalam hidupnya. 2. Anda mulai lebih bersyukur untuk hal-hal kecil. Bersyukur adalah sifat yang sangat dianjurkan dalam Islam dan merupakan salah satu kunci utama dalam memperoleh kekayaan yang hakiki. Bersyukur tidak hanya berarti mengucapkan terima kasih kepada Allah atas hal-hal besar dalam hidup kita, seperti harta atau status sosial, tetapi juga atas hal-hal kecil yang sering kali kita anggap remeh. Syukur adalah bentuk pengakuan kita terhadap nikmat yang Allah berikan, baik yang tampak jelas maupun yang tersembunyi. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Ayat ini menjelaskan bahwa Allah akan menambah nikmatnya kepada orang yang bersyukur. Bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, sekecil apapun itu, akan mendatangkan keberkahan lebih banyak lagi. Ketika kita mulai menyadari dan menghargai nikmat-nikmat kecil dalam hidup, seperti udara segar, kesehatan, makanan, keluarga, atau bahkan kesempatan untuk belajar dan berkembang, itu adalah tanda bahwa Allah sedang menyiapkan keberkahan yang lebih besar. Bersyukur atas hal-hal kecil juga mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam perasaan tidak puas atau tamak terhadap apa yang kita miliki. Dalam kehidupan modern, seringkali kita merasa tidak cukup meskipun telah diberi banyak nikmat. Allah mengajarkan kita untuk tidak terfokus pada kekurangan, melainkan untuk lebih fokus pada keberkahan yang ada di sekitar kita. Dengan bersyukur, kita memperkuat hubungan kita dengan Allah dan menunjukkan rasa hormat atas segala yang diberikannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, "Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah." Ini menunjukkan bahwa syukur bukan hanya kepada Allah, tetapi juga kepada orang-orang di sekitar kita yang menjadi sebab nikmat Allah sampai kepada kita. Syukur adalah cara kita untuk mempererat hubungan dengan Allah dan dengan sesama. Ketika kita bersyukur atas hal-hal kecil, Allah akan memberikan lebih banyak lagi nikmat kepada kita, baik dalam bentuk materi maupun kebahagiaan spiritual. 3. Anda diuji dengan kesabaran dan Anda menghadapinya dengan tawakal. Setiap orang pasti akan diuji dalam hidupnya, dan ujian tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup. Dalam Islam, ujian merupakan cara Allah untuk menguji keimanan hambanya dan untuk mempersiapkan mereka agar lebih kuat dan lebih dekat dengannya. Kesabaran dalam menghadapi ujian adalah kualitas yang sangat dihargai dalam Islam, dan Allah akan memberikan pahala yang besar bagi orang yang bersabar dalam menghadapi cobaan hidup. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153, "Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Ayat ini mengajarkan bahwa dalam menghadapi ujian, kita harus bersabar dan selalu mengandalkan Allah melalui doa dan salat. Kesabaran yang dilandasi dengan tawakal adalah tanda bahwa kita benar-benar yakin bahwa Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan kita. Tawakal kepada Allah berarti kita menyerahkan hasil akhirnya kepadanya, sambil tetap berusaha maksimal dalam menjalani ujian tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, "Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Jika ia mendapatkan kebahagiaan, ia bersyukur dan itu adalah kebaikan baginya. Dan jika ia mendapatkan musibah, ia bersabar dan itu adalah kebaikan baginya." Hadis ini menggambarkan bahwa baik dalam keadaan senang maupun sulit, seorang mukmin yang bersabar dan tawakal akan selalu mendapatkan kebaikan. Ketika kita menghadapinya dengan sabar dan tetap berusaha dengan tawakal,
Allah akan memberikan kita kekuatan untuk melewati setiap ujian dan bahkan memberikan keberkahan yang lebih besar di balik ujian tersebut. Jika kita mampu menghadapi ujian hidup dengan sabar dan tawakal, itu adalah tanda bahwa Allah sedang menyiapkan kita untuk menerima anugerah yang lebih besar. Sabarlah, karena Allah bersama orang-orang yang sabar, dan mereka akan menerima balasan yang lebih baik darinya. 4. Anda merasa mulai menjauhi sifat hasad dan iri. Hasad atau iri hati adalah salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hati yang dengki tidak akan masuk surga." Hadis riwayat Muslim. Hasad dapat merusak hubungan sosial dan juga merusak kedamaian hati. Iri hati terhadap orang lain seringkali timbul karena perasaan tidak puas dengan apa yang kita miliki atau karena keinginan untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain. Namun, dalam Islam, kita diajarkan untuk senantiasa merasa bahagia atas kebahagiaan orang lain dan menjaga hati kita dari perasaan hasad. Allah berfirman dalam surat Al-Falaq ayat 5, "Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki." Ayat ini menggambarkan bahwa perasaan hasad dapat membawa keburukan, baik bagi orang yang iri maupun bagi orang yang menjadi objek iri tersebut. Ketika kita mulai menjauhi sifat hasad dan berusaha untuk merasa bahagia dengan kesuksesan orang lain, itu adalah tanda bahwa Allah sedang membersihkan hati kita dari sifat buruk yang dapat menghalangi datangnya keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim juga mengingatkan, "Janganlah kalian saling hasad, saling membenci, dan saling membelakangi. Jadilah hamba Allah yang bersaudara." Hadis ini menegaskan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama dan menghindari perasaan iri hati yang dapat merusak ukhuwah Islamiyah. Ketika kita mampu menjauhi sifat hasad dan iri hati, hati kita akan lebih tenang dan damai, dan Allah akan memberikan lebih banyak keberkahan dalam hidup kita. 5. Anda lebih sering berbuat baik tanpa mengharap balasan. Berbuat baik tanpa mengharapkan balasan adalah salah satu amalan mulia dalam Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Insan ayat 9, "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanya untuk mengharap wajah Allah. Kami tidak menginginkan balasan dari kalian dan tidak pula ucapan terima kasih." Ayat ini menggambarkan sikap ikhlas dalam beramal, di mana seseorang berbuat baik hanya karena ingin mendapatkan ridha Allah, bukan karena ingin mendapatkan imbalan atau pujian. Berbuat baik tanpa mengharap balasan adalah salah satu ciri orang yang tulus dan ikhlas dalam setiap amalannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari juga bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain." Ketika kita berbuat baik tanpa mengharapkan apa-apa, Allah akan membuka pintu keberkahan yang lebih luas bagi kita. Amal kebaikan yang kita lakukan dengan ikhlas akan memberikan manfaat tidak hanya bagi orang lain, tetapi juga bagi diri kita sendiri. Inilah salah satu bentuk kekayaan sejati yang diberikan oleh Allah, yaitu kekayaan dalam bentuk spiritual, hubungan yang harmonis, dan kebahagiaan yang datang dari melakukan kebaikan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk selalu mengandalkan Allah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pencarian kekayaan. Kekayaan yang sesungguhnya tidak hanya diukur dari harta benda, tetapi juga meliputi kedamaian hati, keberkahan, dan kebaikan yang Allah berikan dalam hidup kita. Tanda-tanda yang telah dijelaskan di atas merupakan petunjuk bahwa Allah akan memberikan kekayaan dan keberkahan kepada hambanya yang senantiasa menjaga hubungan baik dengannya, bersyukur atas nikmatnya, serta sabar dalam menghadapi ujian hidup. Kita harus selalu ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini adalah takdir Allah, dan kita harus menjalani hidup dengan penuh tawakal dan ikhlas. Ketika kita dapat menjauhi sifat iri, mengutamakan kebaikan, dan bersyukur atas segala nikmat, Allah akan memberikan lebih banyak keberkahan dalam hidup kita. Marilah kita terus memperbaiki diri dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, sabar, dan ikhlas,
agar Allah memberi kita kekayaan yang sejati, baik dunia maupun akhirat. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menjadi panduan bagi kita semua dalam menghadapi kehidupan yang penuh ujian dan tantangan. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang terbaik untuk hamba-Nya, dan Dia akan memberikan apa yang terbaik sesuai dengan kehendak-Nya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga-Nya.